Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama kakak Kak Devi Asriani. Kalian bisa panggil Kak Devi saja ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar mengenai bekerja sama dengan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama ya. Semoga dengan berdoa sebelum belajar, kita akan dimudahkan dalam pembelajaran ini. Selain itu, semoga pembelajaran ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Nah, selanjutnya adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, kedua, memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dan yang ketiga, mengetahui akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak, manusia itu tinggal di lingkungan yang berbeda. Ada yang tinggal di lingkungan perkotaan, ada juga yang tinggal di lingkungan pedesaan. Selain itu, ada juga orang yang tinggal di lingkungan bersih, ada juga yang tinggal di lingkungan kotor. Anak-anak bisa membandingkan kan, gambar yang sebelah kanan itu lingkungannya terlihat sangat bersih, sedangkan yang sebelah kanan gambarnya terlihat sangat kotor. Nah, setiap orang pasti menginginkan lingkungan yang bersih, karena dengan tinggal di lingkungan yang bersih, kita akan merasa nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Nah, lalu kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Karena jika kita menjaga kebersihan lingkungan, maka tubuh kita akan lebih sehat. Dan sebaliknya, jika lingkungan itu kotor, maka tubuh kita juga tidak akan sehat. Lalu, bagaimana sih cara agar lingkungan selalu bersih? Ada yang tahu? Nah, jadi jika ingin lingkungan kita selalu bersih, kita harus bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, menyapu, dan lain sebagainya. Lalu, di sini ada bacaan. Kita membaca bersama-sama ya. Judulnya, Bekerja Sama Menjaga Lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumahnya tidak ada air yang tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut, siapa sih yang diceritakan? Betul sekali. Dalam cerita itu, sedang menceritakan Siti. Siti yang selalu rajin membersihkan lingkungan rumahnya. Di dalam cerita, Siti menanam banyak pohon. Kenapa ya Siti menanam banyak pohon? Apa manfaatnya? Ada yang tahu? Jadi, manfaat menanam banyak pohon di sekitar rumah adalah agar lingkungan sekitar rumah menjadi lebih segar dan udara pun akan terasa lebih sejuk. Nah, disebutkan juga di dalam cerita bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Kenapa ya? Alasannya agar lingkungan selalu bersih dan sehat. Lalu Siti juga selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya.
Itu karena agar tidak ada genangan air yang ada di sekitar rumah. Kenapa ya tidak boleh ada genangan air? Karena jika banyak genangan air, maka akan banyak jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik nyamuk adalah sumber penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Maka kita tidak boleh membiarkan ada air tergenang di sekitar rumah kita ataupun di lingkungan lainnya. Selanjutnya, ayo mengamati gambar berikut ini bersama-sama ya. Di sini ada beberapa kegiatan, ada kegiatan yang baik dan ada kegiatan yang buruk. Jika kegiatan yang baik, maka tandai dengan tanda checklist. Dan jika itu merupakan perbuatan buruk, maka tandai dengan tanda silang ya. Nah, pada gambar yang pertama, Lani sedang apa ya? Betul sekali. Jadi, Lani sedang membuang sampah pada tempatnya. Apakah membuang sampah pada tempatnya itu merupakan perbuatan baik atau perbuatan buruk? Pintar. Jadi, membuang sampah pada tempatnya adalah perbuatan yang baik. Kita harus selalu membuang sampah pada tempatnya agar tidak berceceran di mana-mana. Nah, maka di sini kita harus menandai apa ya? Menandai tanda checklist. Betul sekali. Nah, lalu pada gambar yang kedua, Siti sedang apa ya? Ya, sama. Siti juga sedang membuang sampah pada tempatnya. Maka, kita juga harus menandainya dengan tanda checklist. Karena membuang sampah adalah perbuatan yang sangat terpuji. Lalu, pada gambar yang ketiga, Lani dan Siti sedang apa ya? Terlihatnya seperti membuang sampah sembarangan. Siti terlihat membuang sampah pada solokan, dan Lani terlihat sedang membuang sampah sembarangan di mana-mana. Jadi, apakah itu merupakan perbuatan baik atau perbuatan buruk ya? Tentu saja itu adalah perbuatan yang buruk, karena membuang sampah sembarangan itu tidak baik ya teman-teman, karena akan membuat lingkungan menjadi kotor. Jadi, kita harus menandainya dengan tanda silang. Nah, lalu pada gambar yang selanjutnya, itu Lani dan Siti sedang apa ya? Iya, betul sekali. Jadi, mereka sedang membersihkan selokan bersama-sama. Apakah membersihkan selokan itu merupakan perbuatan baik atau buruk ya? Perbuatan baik ya, karena dengan membersihkan selokan, maka tidak akan membuat banjir. Selokan pun akan bersih. Karena jika banyak sampah, akan terjadi penyumbatan dan akan membuat banjir. Maka ini adalah perbuatan yang baik. Jadi kita harus menandainya dengan tanda checklist. Nah, lalu pada gambar yang terakhir, ada dua orang anak. Itu sedang apa ya? Mereka sedang membuang sampah sembarangan sambil berjalan kaki. Apakah itu perbuatan yang baik atau yang benar ya? Perbuatan baik atau yang buruk ya? Tentu saja itu adalah perbuatan yang buruk, karena membuang sampah sembarangan itu kan sudah sangat melanggar aturan ya, akan membuat lingkungan kotor. Sebaiknya jika kita sedang berjalan kaki dan tidak menemukan tempat sampah, kita simpan dulu saja, kita pegang sampah itu, nanti setelah melihat tempat sampah, baru kita buang ke tempatnya. Jadi, ini merupakan perbuatan yang salah ya, jadi kita harus menandainya dengan tanda silang. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan? Apa yang akan terjadi? Mari kita simak cerita di bawah ini ya. Nah, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring ya. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membuat kotor. Nah, jadi kesimpulannya, tentu saja jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, akan banyak nyamuk. Tadi sudah Ibu bilang kan, kalau nyamuk itu akan membuat lingkungan kotor dan menyebarkan berbagai macam penyakit seperti malaria dan DBD. Nah, begitupun dengan semut. Jika banyak semut, maka lingkungan akan terlihat sangat kotor. Tikus juga. Tikus akan membuat lingkungan terlihat kotor, karena tikus kan makhluk hidup dan pasti akan
membuat banyak kotoran. Nah, akan membuat banyak kerusakan dan lain sebagainya. Lalu, lalat juga, karena lalat adalah sumber berbagai penyakit. Lalat kan hidupnya di tempat-tempat kotor, maka kita tidak boleh membiarkan lingkungan kita kotor, karena jika lalat itu ada di lingkungan rumah kita, maka tandanya lingkungan rumah kita itu kotor dan menjadi berbagai sumber penyakit. Nah, pada intinya, jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka lingkungan itu tidak akan sehat, tidak akan bersih, dan tubuh kita pun tidak akan sehat. Dan tentu saja kita tidak akan betah tinggal di lingkungan yang seperti itu kan. Jadi kita harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, sekian dari materi yang dapat Kakak sampaikan. Semoga materi yang Kakak sampaikan dapat diterima dengan baik ya. Dan jangan lupa harus dipraktekkan. Membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh sembarangan, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Sekian dari Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.